Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Roda sepeda atau sering kita kenal dengan istilah wheelset tampak sederhana. Benda melingkar dengan jeruji yang tampak ringkih. Tetapi wheelset inilah yang menopang beban sepeda dan pesepeda dan beban akibat hantaman ketika sepeda melakukan drop. Maka tak aneh bila wheelset harus mendapat perhatian yang serius. Setidaknya ada 3 indikator untuk menilai kualitas dari sebuah wheelset: bobotnya, kekakuannya, dan ketahanannya. Berat ringannya wheelset menjadi perhatian khusus bagi pembalap, terutama ketika menghadapi tanjakan. Wheelset yang ringan tentu akan memudahkan pesepeda menghadapi tanjakan. Memilih wheelset yang ringan hendaknya tidak mengorbankan 2 aspek lainnya, kekakuan dan ketahanan. Kekakuan wheelset juga harus diperhatikan. Kekakuan adalah sifat lentur suatu bahan. Wheelset yang tingkat kekakuannya rendah bagi pesepeda yang lebih agresif akan merasakan wheelset melentur ketika di tikungan yang tajam. Wheelset dengan ketahanan yang rendah tentu akan membahayakan pesepeda. Wheelset tidak mampu menahan beban berat dan hantaman yang kuat. Berikut ini beberapa panduan yang harus kita perhatikan ketika mengganti wheelset sepeda. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. Komponen wheelset. Komponen utama dari wheelset setidaknya ada 4 kelompok, yaitu pelk atau rim, ban sepeda, jari-jari, dan hub atau prehab. Kompatibilitas dari komponen ini harus diperhatikan dan disesuaikan dengan sepeda yang kita miliki. Salah membeli komponen mengakibatkan komponen tersebut tidak bisa dipasang di sepeda kita. Di samping itu, bahan dan desain tertentu dari komponen wheelset berpengaruh kepada ketahanan dan kinerja wheelset. Pelk atau rim. Hal utama yang harus kita perhatikan adalah diameter pelk. Sepeda gunung biasanya memiliki 3 ukuran diameter pelk, yaitu pelk 26 inci, 27,5 inci, dan 29 inci. Sedangkan sepeda jalan raya setidaknya memiliki 2 ukuran diameter, 650B dan 700C. Dan untuk sepeda lipat ada 2, 16 inci dan 20 inci. Wheelset 20 inci untuk sepeda lipat berbeda dengan wheelset untuk BMX. Belilah pelk yang sesuai dengan diameter wheelset sepeda Anda. Kemudian, perhatikan profil pelk. Single wall memang lebih ringan dibandingkan dengan double wall atau triple wall. Tetapi, ban dalam berpotensi tertusuk ujung jari-jari, dan single wall kurang tahan menerima beban berat, apalagi bila sepeda melakukan drop. Bila gaya bersepeda kita lebih agresif dan bobot total besar, pilihlah pelk dengan double wall. Triple wall lebih cocok untuk gaya bersepeda yang banyak melakukan drop tinggi. Tetapi bila Anda hanya bersepeda di jalan yang mulus, jarang melakukan drop, dan lebih menyukai kecepatan, pelk single wall lebih cocok. Dan jangan lupa untuk menggunakan rim tape. Sedangkan ketinggian pelk, khususnya untuk sepeda jalan raya, lebih kepada aspek aerodinamis. Profil pelk yang harus diperhatikan adalah ukuran lebar pelk, karena berkaitan dengan lebar ban yang akan digunakan. Pelk sempit menggunakan ban lebar membuat bersepeda tidak nyaman. Ban cenderung membulat, dan untuk sepeda MTB, knop samping yang berfungsi ketika di tikungan tidak akan menyentuh permukaan. Akibatnya, ban pun menjadi slip. Pelk lebar dan ban sempit sangat tidak dianjurkan, karena pelk tidak kokoh menahan ban. Akibatnya, ban akan bergeser ketika berputar. Kondisi ini membuat ban lebih mudah bocor di bagian pentil dan ban luar bisa terlepas. Ukuran normal untuk lebar ban adalah maksimal 1,8 kali lebar pelk. Hal berikutnya adalah cocokkan jumlah lubang jari-jari dengan jumlah lubang jari-jari pada hub dan prehab Anda. Semakin banyak jumlah lubang jari-jari, kekuatan wheelset menahan beban semakin besar. Dan bila Anda berencana menggunakan ban tubeless, maka pilih pelk yang khusus untuk ban tubeless. Walaupun Anda bisa mengakalinya dengan menggunakan rim tape khusus untuk tubeless.
Dan yang terakhir, bila Anda menggunakan sistem rem V-brake, pastikan pelek yang dibeli bisa untuk rem V-brake. Jari-jari. Jangan ragu atas kemampuan jari-jari menahan beban berat badan dan hantaman. Walaupun dengan bentuk jari-jari yang hanya seperti lidi, tetapi prinsip kerjanya bukan menahan tekanan, tetapi menahan tarikan. Jari-jari memiliki kekuatan menahan tarikan, sehingga bisa mempertahankan bentuk pelek tetap bulat. Ada dua jenis utama jari-jari, yaitu G-bend dan straight pull. Jenis pertama lebih murah dan mudah dalam pemasangan dan perawatan, walaupun lebih mudah patah bagian ujung yang melengkung dibandingkan straight pull. Tetapi straight pull lebih sulit diperbaiki dan pemasangannya. Hub prehab. Bagian ini yang sering menguras kantong pesepeda dan sering salah menentukan prioritas. Hub jangkrik banyak diburu oleh pesepeda. Bunyi jangkrik ditimbulkan oleh pukulan pole pada ratchet hub ketika hub berputar ke belakang di saat pedal tidak dikayuh dan sepeda masih meluncur, atau pedal diputar berlawanan arah jarum jam. Pertanyaannya adalah, apakah kita lebih banyak tidak memutar pedal atau bersepeda menurun terus agar bisa menikmati suara jangkrik? Tentu tidak. Sebenarnya yang harus dipertimbangkan adalah jumlah pole pada hub. Hub standar menggunakan 3 pole, sedangkan hub yang bagus menggunakan pole yang lebih banyak. Memang semakin banyak pole, suara jangkrik pun semakin nyaring. Tetapi bukan itu tujuannya. Semakin banyak pole, semakin responsif hub terhadap kayuhan kita. Bagi pesepeda yang terbiasa dengan cadence yang konstan, tingkat respon hub tidak terlalu berpengaruh, karena pedal hampir bisa dikatakan tidak pernah berhenti berputar. Berbeda dengan pesepeda gunung, yang terkadang harus menghentikan putaran pedal sejenak, kemudian harus mengayuh dengan kencang agar sepeda bisa melaju di tanjakan. Untuk kondisi ini, sepeda MTB lebih cocok menggunakan hub dengan jumlah pole yang lebih banyak. Di samping itu, panjang hub juga harus disesuaikan dengan jarak antara drop kiri dan kanan sepeda. Jangan sampai membeli hub atau prehab yang kependekan atau kepanjangan. Jarak flensa ini berpengaruh pada kinerja sepeda. Sepeda yang memiliki jarak flensa kecil, seperti sepeda jalan raya, lebih aerodinamis. Dan sepeda dengan jarak flensa yang lebar mempengaruhi daya tahan terhadap benturan. Sepeda downhill memiliki jarak flensa prehab terbesar yang dikenal dengan istilah Superboost 157 mm. Sedangkan road bike biasanya menggunakan prehab 130 mm. Jarak flensa depan atau hub hanya memiliki dua ukuran, yaitu 100 mm dan 110 mm. Kompatibilitas berikutnya yang harus kita perhatikan ketika membeli hub atau prehab adalah jumlah lubang jari-jari, sebagaimana kita bahas sebelumnya, dan bentuk dudukan rem cakram. Ada dua bentuk dudukan rem cakram di hub dan prehab, yaitu sistem 6 bolt dan center lock. Pastikan hub atau prehab yang dibeli cocok dengan cakram yang ada di sepeda. Bila sepeda menggunakan cakram 6 bolt, maka pastikan hub atau prehab yang dibeli adalah menggunakan rotor cakram 6 bolt. Walaupun tersedia adaptor untuk 6 bolt ke center lock dan sebaliknya, tetapi sebisa mungkin dihindari. Kesimpulan, belilah wheelset sesuai dengan kebutuhan Anda. Bila hanya untuk sepeda santai, abaikan memilih wheelset yang ringan dari bahan karbon. Untuk wheelset low budget, agar bisa lebih tangguh, gunakan pelek double wall dan menggunakan jari-jari yang lebih banyak, 36 lubang. Dan bila memungkinkan, pilih hub dengan jarak flensa yang lebar, boost atau super boost. Bila kayuhan Anda sering terhenti, memilih hub dengan jumlah pole lebih banyak lebih efektif. Sesuaikan jenis dan ukuran pelek yang akan dibeli dengan rencana menggunakan ban luar. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.